wabarakatuh. Saya Jasmine dari Pro dan saya Bida dari tim Kontra. Kami di sini akan menyampaikan mosi atau topik mengenai perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Tujuan dari perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode adalah untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Jika menilai permasalahan utama dalam ekonomi ada 2 permasalahannya, yaitu lapangan pekerjaan dan harga pokok. Bangsa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan lapangan pekerjaan sektor pemerintahan saja, seperti pegawai negeri sipil, TNI, Polri, atau perusahaan BUMN. Karena itu perlu dibantu oleh sektor swasta yang bermuara pada investasi. Investasi harus didorong untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Bahkan Menteri Luhut Panjaitan berpendapat bahwa mayoritas orang Indonesia mendukung gagasan perpanjangan masa jabatan presiden. Beberapa politisi telah menyatakan dukungan tersebut, baik dengan menunda pemilihan 2024 atau mengubah konstitusi untuk menghapus batas 2 masa jabatan. Serta Zulkifli Hasan secara terbuka mendukung wacana pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi. Maka dari itu, saya setuju jika perpanjangan masa presiden terjadi karena hanya harapan dapat melanjutkan program-program perekonomian yang sedang berjalan untuk memulihkan dan meningkatkan perekonomian berkelanjutan. Sebab yang ditakutkan dari pihak pemerintah sekarang adalah program yang tertunda dan yang berjalan tidak dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, khususnya di bidang perekonomian. Tapi usulan perpanjangan masa jabatan presiden ini jelas bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Sebab pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa pemilu dilakukan 5 tahun sekali. Dan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap atau fixed term, yakni 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Terlebih, konstitusi kita tidak membuka ruang adanya penundaan pelaksanaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Penundaan pemilu tersebut juga berpotensi mencoreng muka bangsa karena ingkar pada komitmen dan bernegara yang tertuang dalam konstitusi. Selain itu, penundaan pemilu juga sama artinya menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu panjang yang berpotensi membuka praktik korupsi. Perubahan konstitusi dengan tujuan hanya untuk menunda pemilu dan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden, baik melalui jalur formal ataupun informal, adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang ada dalam konstitusi. Padahal, nilai-nilai konstitusionalisme justru bertujuan untuk membatasi kekuasaan, menjamin hak asasi manusia, dan mengatur struktur fundamental ketatanegaraan. Oleh karena itu, tidak tepat konstitusi diubah hanya untuk menunda pelaksanaan pemilu. Perpanjangan pemilu seolah menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah demi kekuasaan, bukan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Keadaan darurat tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Perlu dipahami bahwa setiap periode presiden dan wakil presiden memiliki tantangannya sendiri dalam merealisasikan program-programnya, dan tentunya memiliki strategi masing-masing dalam menjalankan tantangan itu dalam periode waktu yang sudah ditentukan. Jadi saya sebagai tim kontra menentang. Mengapa saya menentang perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode untuk pemulihan ekonomi Indonesia? Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden ini jelas bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Karena pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa pemilu dilakukan 5 tahun sekali, dan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap, yakni 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, dan keadaan darurat tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Biral sebagai tim pro. Saya Aldi sebagai tim kontra. Kami di sini akan menyampaikan mosi atau topik mengenai liberalisasi di
perdagangan di ASEAN akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Liberalisasi perdagangan merupakan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan Indonesia serta dibukanya akses pasar dalam negeri. Indonesia dan negara ASEAN lainnya mewujudkan kesepakatan liberalisasi perdagangan melalui AFTA atau ASEAN Free Trade Agreement dengan harapan menciptakan pasar regional serta memberikan dampak positif pada sektor manufaktur ASEAN yang lebih efisien dan kompetitif di pasar global. Penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap neraca perdagangan di ASEAN, mengetahui pengaruh GDP per kapita, RER, TOT, dan keterbukaan perdagangan terhadap neraca perdagangan, serta melihat negara anggota ASEAN mana saja yang mengalami peningkatan atau penurunan neraca perdagangan. Penelitian ini menggunakan teknik regresi Polet-Least Square atau PLS dengan menggunakan data panel 10 negara ASEAN tahun 2000 sampai 2016. Berdasarkan hasil penelitian, liberalisasi perdagangan dan variabel TOT tidak memberikan pengaruh terhadap neraca perdagangan. Variabel RER memiliki pengaruh yang positif terhadap neraca perdagangan, sedangkan variabel GDP per kapita dan keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh yang negatif terhadap neraca perdagangan. Selain itu, ditemukan bahwa Singapura memiliki peningkatan perubahan neraca perdagangan terbesar, sedangkan Myanmar mengalami penurunan neraca perdagangan terbesar. Muncul pendapat bahwa liberalisasi perdagangan justru akan menurunkan perekonomian. Penting untuk menganalisis bagaimana dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan studi empiris sebelumnya, dilakukan analisis dengan menggunakan metode error correction model untuk mengetahui dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia selama periode tahun 2005 sampai dengan 2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Selain dalam hal positif, liberalisasi perdagangan memiliki potensi dalam hal negatif. Salah satunya praktik monopoli yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dampak positif liberalisasi juga cenderung tidak terdistribusi secara merata. Liberalisasi juga menunjukkan kecenderungan makin berkurangnya intervensi pasar, sehingga liberalisasi dapat digambarkan situasi semakin terbukanya pasar domestik terhadap produk-produk luar negeri. Hal ini bisa saja menjadi buruk jika nantinya lebih banyak produk luar ketimbang produk lokal atau domestik. Karenanya, terdapat perbedaan penguasaan sumber daya yang menjadi komponen pendukung daya saing. Sebagian pakar yang lain berpendapat liberalisasi pasar berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu, maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar, terutama tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan. Liberalisasi juga tidak berjalan semulus itu, karena sebagian besar negara mengalami kerusakan ekonomi secara sistematis serta menimbulkan kesenjangan sosial jika tidak diatur. Contohnya, pasar tradisional di Indonesia mengalami penurunan hingga -8% setiap tahunnya. Pertumbuhan pasar modern dari 2007 sampai dengan 2011 justru mengalami kenaikan hingga 8.000 jumlahnya. Untuk itu, perlu ada kebijakan fiskal yang bisa mengatasi liberalisasi di Indonesia. Salah satunya dengan pajak progresif, namun ketetapan pajak harus diperbaiki terlebih dahulu. Selain itu, Indonesia juga harus waspada terhadap liberalisasi perdagangan. Karena jika terbukanya akses pasar dunia, pasar domestik Indonesia akan semakin terbuka bagi produk negara lain atau dibanding produk impor. Bagi para pengusaha yang sudah berjalan melalui China ASEAN Free Trade Agreement atau CAFTA, merupakan mimpi buruk untuk industri, sebab mengakibatkan produksi industri nasional menurun hingga 50% karena kalahnya persaingan, khususnya pada produk usaha kecil dan menengah di pasar dalam negeri. Akibatnya, sektor industri terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja hingga 20%. Bahkan ada beberapa pelaku usaha mengalami kerugian dan harus menutup usahanya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara sebagai tim Pro ke-1. Saya Sultan sebagai tim Pro kedua. Saya Nela sebagai tim Kontra. Kami di sini akan membahas mosi atau topik terkait penggunaan bahasa asing mengikis rasa nasionalisme. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang.
Maksudnya, penggunaan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa komunikasi mencintai bangsa dan negara sendiri. Menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang dikarenakan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Secara formal sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangan yang lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada saat ini, pemuda sepakat untuk menyatakan bahwa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia. Para pemuda melihat bahwa bahasa Indonesia lah yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku, bangsa, dan etnik. Pengangkatan status ini ternyata bukan hanya isapan jempol. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa. Dalam Sumpah Pemuda ada satu bagian yang menyatakan bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia telah mengakui berbahasa satu bahasa Indonesia. Namun kini tampaknya amanat itu tidak terlalu dihormati seperti pada masanya. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa campuran seperti bahasa Jepang, Cina, Inggris, dan lainnya. Saya setuju penggunaan bahasa asing dapat mengikis rasa nasionalisme. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, mengamalkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa pahlawan dan yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap setuju jika penggunaan bahasa asing dapat mengikis rasa nasionalisme seseorang. Di era globalisasi ini, semakin banyak generasi muda yang fasih berbahasa Inggris. Bahkan mereka tidak memakai bahasa Indonesia pada kehidupan sehari-harinya ataupun bahasa daerah. Munculnya bahasa asing yang dianggap lebih berkualitas dibanding dengan bahasa Indonesia membuat bahasa Indonesia tenggelam atau dihanyutkan oleh zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa asing ini juga sangat dibutuhkan di era ini. Namun, itu bukan menjadi alasan untuk mengurangi bahasa Indonesia untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Pengguna bahasa Indonesia sangat penting karena apabila melihat latar belakang kultur bangsa Indonesia yang beraneka ragam, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, dan bahasa persatuan. Sehingga bahasa Indonesia wajib dipakai seluruh rakyat Indonesia. Selain sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia wajib digunakan guna melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Dari pengaruh bahasa asing, sebagian masyarakat merasa bahwa bahasa asing dapat melunturkan semangat nasionalisme. Pasalnya, pengguna aktif bahasa asing akan jarang menggunakan bahasa Indonesia. Tak jarang mereka juga mencampurkan penggunaan tata bahasa asing dengan bahasa Indonesia secara sembarang. Hal inilah yang membuat generasi abad 21 ini kurang dalam mencintai bangsa dan bahasa negara sendiri. Tindakan yang melemahkan bahasa Indonesia ini harus dihindarkan karena dapat membuat bahasa Indonesia kehilangan identitasnya sebagai bahasa kebanggaan negara. Menurut saya, tidak ada salahnya belajar bahasa asing, karena dengan mempelajari bahasa internasional, kita dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global. Menurut Prof. Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh, bahasa asing tak lantas mempengaruhi rasa nasionalisme. Semuanya kembali pada komitmen masyarakat sendiri. Apakah mereka mau mempertahankan bahasa persatuan atau tidak? Sama mereka menyadari pentingnya bahasa Indonesia itu tidak akan menjadi masalah. Walaupun kita tidak memakai bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tetap mempelajarinya. Contohnya seperti bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, politik, bisnis, hingga teknologi. Dengan mengembangkan dua bahasa atau lebih, yaitu bahasa asing dan bahasa Indonesia, maka dapat memiliki nilai positif bagi kita karena mampu meningkatkan pengetahuan dan memajukan bangsa ini. Oleh karena itu, rasa nasionalisme
Rasa nasionalisme itu tidak bergantung pada bahasa yang dipakai sehari-hari, karena rasa nasionalisme itu tergantung pada diri masyarakat itu sendiri. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang pandai berbahasa Indonesia tetapi tidak memiliki rasa nasionalisme, seperti tidak menjalankan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva dari Sintro. Saya Neza dari Inkontra. Di sini kami akan menyampaikan mosi mengenai legalisasi ganja di Indonesia sebagai kepentingan medis. Ada beberapa negara telah melegalkan ganja untuk keperluan medis karena terbukti mampu mengobati mual dan muntah yang berhubungan dengan sejumlah kondisi medis seperti pasca operasi atau kemoterapi. Berdasarkan hasil penelitian, ganja medis juga dapat berperan sebagai alternatif terapi atau pengobatan untuk penyakit seperti glaukoma, diabetes mellitus, osteoporosis, kanker, hipertensi, bahkan bisa juga untuk mengatasi kejang bagi pasien cerebral palsy. Ganja memiliki manfaat positif jika digunakannya dengan tepat, seperti ganja dapat alzheimer, memperlambat dapat menenangkan penyakit, membantu kecemasan. Pernyataan Mahkamah Konstitusi tepat pada tanggal 20 Juli 2022 sangatlah selaras dan tepat guna memastikan dan menelaah kembali apakah ganja medis bisa dipergunakan sebagai obat-obatan medis lainnya. Melalui uji materi UU Narkotika Ganja, para penggugat ingin Mahkamah melegalkan penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan medis agar bisa mendapat pengobatan. Maka dari itu, saya setuju jika ganja dilegalkan untuk kepentingan medis. Pada saat ini, kita memikirkan hendak melegalkan ganja untuk medis. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, ganja medis dapat berperan sebagai alternatif terapi atau pengobatan untuk beberapa penyakit. Tetapi ganja itu merupakan salah satu jenis narkotika yang dilarang karena memang ganja itu efeknya dapat menyebabkan gila dan yang jelas lagi dapat merusak organ. Salah satunya paru-paru. Penggunaan ganja setiap hari meningkatkan risiko sebesar 5 kali untuk mengalami psikotik. Bukti yang paling kuat adalah munculnya gangguan mental pada individu yang memiliki kerentanan genetik terhadap gangguan mental. Dan berlandaskan hukum UU Narkotika 035 tahun 2009 yang menyatakan bahwa ganja termasuk ke dalam narkotika golongan 1 dan tidak digunakan dalam pengobatan. Jadi, banyaknya efek samping dari ganja yang dapat mengganggu kesehatan tubuh tentunya menjadi pertimbangan jika nantinya ganja dilegalisasikan. Bahkan, hingga saat ini masih banyak kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mereka menggunakan narkoba tanpa pengawasan dengan tujuan yang berbeda-beda. Kebanyakan hanya untuk bersenang-senang dan berawal dari rasa penasaran, kemudian mencobanya, yang pada akhirnya menjadi ketergantungan tanpa batas. Hal ini tentunya dikarenakan narkoba mengandung zat adiktif yang menyebabkan rasa candu pada penggunanya sehingga sulit berhenti untuk mengkonsumsi narkoba ini. Walaupun sejauh ini beberapa negara telah melegalkan ganja untuk keperluan medis karena terbukti mampu mengobati beberapa kondisi seperti pasca operasi. Tetapi saya tidak setuju karena menurut saya indikasi penyakit bukan merupakan satu-satunya dasar pertimbangan suatu obat bisa diterima. Karena potensi manfaat selalu harus diimbangi dengan pertimbangan potensi dampak negatifnya seperti apa. Jadi menurut saya dengan memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkan dari konsumsi ganja itu akan berpotensi untuk menimbulkan masalah, terutama terkait dampaknya. Bahkan jika penggunaan ganja medis tidak diatur ketat bisa berpotensi disalahgunakan yang menyebabkan konsekuensi bagi penggunanya. Belum lagi dalam dosis berlebih, penggunaan ganja bisa memberi efek ketergantungan dan halusinasi. Mungkin kalau seimbang masih bisa diterima, tapi kalau misalnya potensi dampak negatif keamanannya lebih besar, menurut saya tidak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.